Selamat datang di Perumahan Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga muslim dimanapun Anda berada? Kali ini Aulia Javalen. Dan salah satu proyeknya yang sekarang saya duduk bersama salah seorang tokoh ya. Ini adalah di kantor Aulia Laswi City View. Nah ya, kantor ini insya Allah akan jadi hangat dengan obrolan kita. Apalagi saya sudah bersama dengan Ustadz. Insya Allah kita akan kenalan. Kenapa saya kali ini hadir bersama tokoh ya, salah satu tokoh Ustadz di Bandung. Karena kita akan berbincang tentang sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan jadi bermanfaat, jadi manfaat bagi semua keluarga muslim di Bandung ataupun juga Jabodetabek. Karena kenapa? Sedikit mungkin di belakang layar ini ya, ada apa istilahnya? Banyak sekali perbincangan tentang sebenarnya muslim atau keluarga muslim itu membutuhkan perumahan atau hunian atau lingkungan itu yang seperti apa sih gitu ya. Kemudian apakah bisa keluarga muslim itu benar-benar mewujudkan hunian islaminya? Yang seperti apa sih? Nah, saya di sini tidak akan promo produk, jadi disclaimer dulu. Kita akan gali inspirasi dari seorang tokoh, yakni nanti saya sebutin beliau tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang keluarga, Islam memandang lingkungan, Islam mengatur lingkungan. Kemudian kebaikan apa sih yang kemudian bisa diwujudkan ketika lingkungan Islami itu muncul. Saya tidak sendirian, tadi sudah saya mention. Saya sedang bersama dengan Ustadz Kondang. Kondang apa ya? Kalau Kondang masih zaman nggak sih kata-katanya ya tadi? Ustadz, ya, yang kita mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Kalau yang di Bandung, alhamdulillah dengan Ustadz Ucu. Ya, nggak mau disebut gelar-gelarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kumaha Mang? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya tag yang kedua, jadi insya Allah ini tambahan lagi, insya Allah informasi-informasi untuk keluarga muslim di rumah. Ustadz boleh ya? Iya. Kita ngobrol tentang yang pertama kan, sebenarnya saya ingin kenalan dulu dengan Ustadz. Nah ini Ustadz Ucu ini kalau di sini atau aktivitasnya tadi, Ustadz aktivitasnya apa? Kemudian concernnya Ustadz dalam aktivitas itu biasanya sih kan gitu. Ini Ustadz apa sih? Ya gitu kan? Iya betul nggak ya? Biasanya gitu. Nah Ustadz barangkali bisa cerita dulu deh, Ustadznya siapa sih? Ya, kalau terutama di Bandung Selatan ya. Bandung Selatan. Bandung Selatan itu ya biasanya gitu udah tahu kalau ngundang Ustadz untuk ceramah itu di bidang apa gitu kan. Rata-rata udah tahu Selatan udah tahu ya. Tapi kalau di luar ya nggak tahu juga, karena kan orang kadang kalau ngaji ya ngaji aja gitu kan. Yes, betul. Kebetulan ya sehari-hari kita aktivitas di dakwah. Masya Allah. Aktivitas dakwah. Apa yang paling banyak diminta oleh umat, diminta oleh keluarga muslim, diminta oleh jamaah-jamaah Ustadz? Apa sih yang paling banyak diminta ceramah tentang apa tadi? Paling banyak tentang komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga. Kemudian tentang pendidikan anak. Allahu Akbar. Lalu biasanya yang sering banyak itu sekitar masalah-masalah pemulihan jiwa lah. Allahu Akbar. Oke. Dan tadi ada tentang parenting mungkin ya? Parenting ya maksudnya tadi ya? Kalau berarti parenting Islami termasuk? Iya, parenting Islami gitu kan. Oh iya. Nah Ustadz kemudian memandang apakah tren yang tadi mungkin banyak yang diminta oleh keluarga muslim, oleh para jamaah ya itu ya di kawasan Bandung ini, kemudian kok materinya itu tadi, kok kajiannya itu, kok treatmentnya itu yang dibutuhkan, emang terjadi apa menurut Ustadz di luaran sana ini? Jadi kebutuhan umat itu kan tidak hanya sekup untuk dia mempelajari ibadah itu yang mahdoh saja kan. Yang gue mahdoh juga kan seperti pendidikan rumah tangga, komunikasi itu kan mereka juga butuhkan. Dan permasalahan sekarang itu kan seringkali ya gejala-gejala depresi di masyarakat sebetulnya dari masalah yang enteng. Berarti healing ya, healing syariah. Healing ya. Jadi kan ada healing ya, healing. Terapis ya, terapi. Iya, healing itu. Jadi emang apa ya? Karena emang bergelutnya di bidang itu, jadi
Jadi gejala-gejala di masyarakat itu udah sedikitnya ya kalau di Bandung aja dulu ya. Betul. Di Bandung aja dulu. Oh, ini kebutuhan mereka itu. Allah. Terkadang orang ikut tolabul ilmi itu sebetulnya untuk melepaskan kerinduan dia dari sesuatu yang mungkin karena penat dalam satu minggu. Kesibukan apa butuh siraman rohani. Nah itu. Tapi ternyata tadi lebih dalam lagi karena ternyata ada yang healing. Healing berarti kan ada sesuatu yang terjadi tadi. Hampir 60% manusia itu bermasalah. Jadi serem nih horor gini talk show-nya. Iya, bermasalah. Jadi ketika orang pamer kekayaan itu kan bagian dari jiwa yang tidak terawat. Dan kalau ada sesuatu yang menyinggung dirinya kemudian melakukan perlakuan, itu kan artinya jiwa-jiwa mereka tidak terawat. Sampai kan sekarang ada istilah kalau bisa Anda jangan memamerkan kebawahan apa yang Anda miliki gitu kan. Ini artinya gejala-gejala sosial ini ada. Nah, dan itu kalau dalam sudut pandang Islam pun itu ada pembahasannya kan? Pembahasannya lebih ke real bagaimana kita berkomunikasi dengan kita pelajari tentang ilmu komunikasi, bagaimana manajemen keuangan, manajemen rumah tangga, manajemen itu kan itu ada komplit begitu kan. Makanya kita bukan hanya sekedar mencari tempat untuk berteduh. Kalau dalam konsep mencari tempat rumah itu kan. Tapi kita harus mencari bahwa kita mencari tempat itu juga mencari ketenangan gitu kan. Iya, betul. Karena kan di Quran juga kan rumah itu kan sakanun. Sakanun itu sakinah kan. Oh, harus memberi ketenangan. Ketenangan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar untuk berteduh. Tapi bagaimana orang itu masuk rumah ya kehidupannya tenang. Dan tadi Ustaz sampaikan ketika berkeliling ke jamaah-jamaah tadi aktivitas dakwah Ustaz, mungkin semua orang yang didatangi punya rumah tadi ya. Betul ya, orang-orang ini punya rumah. Ya minimal kalau dia tidak punya rumah sendiri ngontrakan rumah juga. Tapi itu oke lah rumah ya tadi. Tapi ternyata tadi banyak juga yang akhirnya bermasalah dengan jiwanya ya tadi. Jiwanya. Lalu poinnya sebenarnya di mana tadi? Apakah di rumahnya, di bangunan itunya, di aktivitas yang menyibukkan, katakanlah tadi lah kalau sedikit kita salahkan bukan berarti untuk menyalahkan total. Karena kesibukan zaman modern ini misalnya gitu ya. Atau kemudian ada yang kurang, yang asupan gizi yang kurang, gizi apa gitu ya, untuk kemudian keluarga muslimin. Atau menurut melihatnya masalahnya di mana tadi? Tidak mengetahui, tidak mengenal unsur manusianya. Tidak mengenal unsur manusia. Iya kan unsur manusia itu ada body, ada soul, ada mind, ada spiritual. Iya. Ini kan orang ini kan harus mengakomodir semua empat ini. Jadi kalau kita cari perumahan atau apapun tempat tinggal itu kan bukan hanya untuk melindungi body saja dari hujan dan panas. Ini kan soulnya juga harus jiwanya harus dilindungi juga. Kemudian mind, pola pikirnya juga. Nah, dan yang paling pokok spiritualnya juga harus dijamin kan. Nah, begitu. Dan itu mungkin yang belum asupan yang kurang gitu kan. Di antara itu mana yang rata-rata mungkin sekarang menurut Ustadz ya, pandangan Ustadz itu kurang banget di keluarga muslim yang ada sekarang? Karena visi misinya mencari rumah untuk tempat tinggal. Hanya tempat tinggal. Nah, di satu sisi ownernya juga sama. Dia membuat itu ya untuk kepentingan finansial oriented. Allahu Akbar. Tidak ada untuk tujuan bagaimana menyelamatkan akidah konsumen, akidah ataupun muamalah orang yang atau yang menjadi partnernya. Itu yang sebetulnya itu hilang. Makanya Allah itu kan adil. Ketika tujuannya tidak jelas, maka oleh Allah pun tidak dilanjutkan. Tadi itu kadieu bukan buku rilingan ya. Kan banyak kan konsep-konsep yang dia menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Betul. Tetapi ternyata pada akhirnya ngajungkal gitu kan ya. Karena apa ya? Karena tidak ada niatan yang ini. Jadi empat ini harus ada. Empat ini harus ada. Seperti halnya pengajian juga. Kebutuhan orang itu pasti empat. Makanya wajar ketika orang ngaji ke sana kasih konsumsi dia semangat karena dia mungkin dia badinya. Tapi ada juga yang dia merasa kosong jiwanya. Yang tadi udah sibuk,
pengen aja datang. Nah, 4 ini harus diakomodir. Makanya materinya harus universal. Apa sih yang dibutuhkan umat itu? Kita bahas ibadah jalan, kita bahas kebutuhan umat jalan. Bagaimana membuka pikiran orang untuk hidup tidak riweuh, tidak rudet gitu kan. Nah, itu dibuka semua. Jadi kalau bahasa dulu sebutnya harus dibuka dulu simpul-simpul yang menghalangi keempat ini menjadi bermasalah. Oh, dibuka dulu tadi. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Oh, iya iya. Nah, pertanyaannya ini ya, pertanyaannya. Ini misalnya ada kayak saya nih tadi, saya walaupun masih muda-muda begini kelihatan muda kelihatannya. Anak saya 4 tadi. Maksud saya, iya ya tadi ya, kebutuhan bukan hanya kita ada rumah gitu ya, kebutuhannya itu bukan hanya tentang bangunannya saja, tapi juga ada kebutuhan jiwa, soulnya, kemudian kebutuhan spiritual. Kemudian mainnya tadi. Main. Iya, main-main sih sering. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, Tad, langkah keluarga muslim di Bandung, Tad. Ya, yang step by step-nya deh, Tad. Agar apa? Agar tadi semua kebutuhan jiwa raganya itu kemudian terpenuhi. Sebenarnya harus apa yang dilakukan? Selektif ketika mencari tempat tinggal. Oke. Karena itu akan... Jadi jalan masuknya dari tempat tinggal? Dari tempat tinggal, karena apa? Karena kan nanti lingkungan akan mempengaruhi karakter kan. Lingkungan. Jadi bukan masalah ini harganya murah, kemudian bangunannya besar, bukan. Tetapi ada gak yang akan mempengaruhi, ada yang akan membantu dirinya untuk lebih hidup, lebih berkembang, gitu kan, lebih tenang. Dan pada akhirnya kan tujuan hidup terakhir kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Visi misi itulah yang harus dicari sebetulnya. Karena sekarang banyak rumah-rumah yang luar biasa, pila-pila yang luar biasa, tapi penghuni-penghuninya itu kosong. Begitu kan. Jangan sampai kita beli mobil dia kuat kena tanggul, tapi begitu datang tanggal rudet. Aduh, aku kesinggung. Ini nyinggung banget nih ya. Jadi kuat banget, mobilnya keren gagah, tapi kena tanggal tuh ngeri gitu ya. Iya. Serem gitu ya, betul. Jadi serem kalau denger tanggal itu. Iya betul. Tanggal. Iya betul aman. Makanya dimudahkan. Nanti kan dimudahkan. Oh ini mudah nih, cara ininya mudah. Mereka kan kita punya konsep memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas itu bagus sekali. Masya Allah. Nah. Berarti tadi kembali lagi ke keluarga, berarti gini, tadi kan kalau nih saya dengan istri tadi, ya ini keluarga ayah dan bunda, ayah Abi dan Umi misalnya gitu ya. Cukuplah anak saya mah dididiknya di rumah sama saya aja. Itu berarti kurang cukup kalau tadi ada kaitannya dengan lingkungan itu tadi. Iya, intinya hereditas mempengaruhi 10%. 10%. Hereditas itu yang di dalam. Hereditas itu di luar. Ya, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ya. Nah, kita ada di mana gitu kan, di daerah mana, nilai stabilitas ekonominya gimana, itu kan sangat pengaruh sekali. Oh, bahkan lingkungan itu bukan hanya lingkungan kecil kanan kiri, tapi juga lebih luasnya juga tetap banyak mempengaruhi ya. Iya, kan contoh ya kalau kita di sini kita bikin bangunan yang luar biasa nih, excellent. Tapi lingkungan di sana gimana? Secara pola. Karena banyak lingkungan komplek-komplek yang besar, tetapi ternyata pola-polanya tidak jalan seperti dari sisi individualistisnya. Oke. Jadi membuat orang semakin tidak kenal, padahal pinuh. padahal pinuh tapi terkenal. Iya betul. Ustadz, kalau kita flashback ke belakang tadi, boleh mungkin diceritakan ke kita ya, keluarga Muslim ya. Kalau dulu tadi Rasulullah tuh ngonsepinnya misalnya di Madinah atau di mana gitu, berikan kami gambaran. Sebenarnya Rasul tuh men-setting kehidupan keluarga Muslim di awal Islam itu tegak itu kayak gimana sih? Penasaran banget tadi. Ibda binafsi. Jadi betulkan dulu pribadinya. Nanti masyarakat akan tertata dengan sendirinya. Walaupun di situ ada Rasulnya ya. Jadi rada di cover gitu. Iya kan, Nabi kan untuk membuat orang itu percaya Islam itu benar itu kan Rasul sendiri yang memperbaikinya dulu.
Betul. Kita nggak bisa bikin konsep jebret-jebret ke umat. Kudu nurut kabeh. Enggak. Sedangkan dirinya sendiri ya tidak ada perubahan secara pribadi. Allahu Akbar. Nah, jadi gitu aja. Jadi kita mulai saja dari kita. Iya. Biarkan nanti berjalannya waktu, pasti Allah akan balas sesuai apa yang kita lakukan. Dan kita dipertemukan dengan orang yang frekuensi yang sama. Kan? Sama, pasti. Pasti ya tadi. Itu pasti. Karena Allah tidak akan membuat sebuah kumpulan kalau frekuensinya berbeda. Dan kege lamun aya anu teu frekuensi mah pindah sorangan. Betul ya, makanya ada gimana ya tadi ya. Ketika kita tinggal di sebuah lingkungan ya, sahabat sahabat AJL ya, keluarga muslim, bener ya ketika kita di pertemanan yang ini dengan pertemanan yang ini, kok di antaranya itu ada yang lebih nyaman. Betul ya tadi? Iya. Iya, betul. Oke, berarti memang secara alami kita tuh punya habitat tersendiri. Punya habit yang sendiri. Dan terkait juga dengan level kitanya ada di mana ya tadi, memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri. Gitu. Allahu Akbar. Baik Ustadz, ini menarik nih ya. Tapi saya ingin kenalan lagi dengan Ustadz tadi. Sebenarnya kalau seorang Ustadz Ucu nih tadi diminta kemudian diminta nasihat oleh keluarga muslim di sana, di luar sana nih yang sedang menyimak, jangan terkait rumah lah gitu kan, nanti kita kayak promo nih. Tapi terkait hal tadi ya, langkah step by step tadi udah kita mulai dengan rumah gitu. Selain itu ada nggak nasihat tambahannya agar keluarga muslim ini benar-benar yang mainnya oke, soulnya oke. Kalau rumah kan mohon maaf nih, misalnya aduh saya kan belum, misalnya yang belum dananya cukup. Nah sekarang tuh harus ngapain dulu nih tadi? Kepercayaan diri terhadap teori Theodosia insting. Seseorang harus percaya dulu bahwa semua sudah diatur oleh Allah. Yes. Rezekinya, tempatnya, apapun itu udah diatur oleh Allah. Iya. Jadi insting Theodosianya harus dibangun. Dan itu tidak ada kecuali dia harus belajar. Jadi Allah itu sudah menyiapkan takdir terbaik kan. Tinggal orangnya ngadeketan gitu. Nah gitu. Jadi insting ini harus dikuatkan, harus di-upgrade. Dengan ilmu dong. Harus di-upgrade, dan cara meng-upgrade-nya tolabul ilmi. Tidak bisa tidak ya tadi ya? Tidak bisa tidak. Kalau hanya mengandalkan cari uang, wah orang akan nanti Firaun juga lebih kaya. Iya benar. Betul. Satu lagi mungkin tadi, mencari ilmu tadi. Mohon maaf nih tadi, karena kan kita mungkin anak-anak sekarang nih, bahkan anak saya lebih pintar dari saya tentang beberapa hal, karena anak saya diberikan gadget walaupun dibatasi mana yang boleh, mana yang enggaknya. Tapi ngabret tadi. Cuman masalahnya, apakah belajar yang benar menurut Islam itu seperti itu? Atau tadi ada syarat, misalnya butuh guru, butuh lingkungan, dan sebagainya, Ustaz? Tergantung nanti kebutuhan sebetulnya. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan, karena emang ada orang yang dia belajar secara individual, tetapi dia juga bisa mengupgrade dirinya. Oh iya. Nah, ada juga yang dia pakai guru, baru dia berkembang. Tergantung nanti. Iya. Yang penting kita punya visi misi yang jelas aja. Oh yang tadi ya? Visi misinya itu aja. Kalau sudah keluar dari visi misi itu, ya apapun tidak akan jelas. Oh. Begitu. Jadi saran Ustadz adalah bagaimanapun kita untuk mencari sesuatu, kalau sudah melepaskan ketergantungan terhadap yang mengatur, maka orang itu akan hilang segalanya. Kamana we. Jadi semua hilang. Rumah yang besar kosong dari anak, kosong dari istri, kosong dari suami, karena dia kan melepaskan Tuhan dalam hidupnya. Jadi jangan melepaskan Allah dalam kehidupan. Itu saya kira itu. Allahu Akbar. Ya, jelas ya. Bagaimana pemaparan tadi Ustadz tentang langkah-langkah nih, step by step kita sebagai keluarga muslim, apalagi keluarga muda, karena banyak konsumen-konsumen kita, keluarga-keluarga atau yang bergabung dengan kami menjadi keluarga besar di Aulia Laswisi TV ataupun di Aulia Javalin, memang keluarga muda tadi. Insya Allah seperti itu. Nanti banyak sebenarnya yang ingin saya bahas di kesempatan kali ini. Hanya saja sebenarnya waktu cukup membatasi ya. Tapi Ustadz, terakhir mungkin tadi, kalau boleh dijelaskan dan mungkin ingin disampaikan juga, kalau ada sahabat-sahabat dari Aulia Javalin, Aulia Laswisi TV
ingin kenal lebih jauh dengan Ustadz, barangkali bisa ketemu di mana? Yang pertama, selain di sini ya, selain di kantor ini dan di perumahan kita di sini, selain itu ada channel-channel Ustadz nggak yang bisa tempat silaturahim tadi? Oh ya, tinggal cari aja Ucu Najmudin. Ucu Najmudin. Pokoknya itu. Itu aja, itu langsung keluar. Nggak akan ke yang lain-lain, kan? Karena itu namanya satu, itu aja. Berarti ini keywordnya bagus, sahabat AJL ya, insya Allah ya. Iya. Ketik saja mau di YouTube ataupun dimanapun, bahkan di googling aja Ucu Najmudin. Nah, ini beliau ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu dengan beliau dengan pembahasan-pembahasan konten-konten beliau yang keren-keren ya. Dan kalau ingin dekat dengan beliau juga, next beberapa waktu ke depan, teman-teman, sahabat AJL itu boleh banget untuk kemudian bertetangga bersama kami di Aulia Laswi City View ya. Dan cari Ustadz Ucu di sebelah mana? Di Tonggo. Nah gitu, kalau di sebelah sana deketan. Barangkali unitnya atau kaflingnya itu masih ada, barangkali ya. Jadi seperti itu, nanti insya Allah saya akan banyaklah insya Allah kesempatan untuk kemudian berbincang. Dan sahabat AJL juga nanti bisa berbincang, bisa ngobrol bersama-sama dengan Ustadz Ucu ketika Anda langsung menjadi tetangga kami di sini. Ustadz, hatur nuhun. Insya Allah kesempatan yang akan datang kita ngobrol lagi. Insya Allah. Janji ya. Hatur nuhun, terima kasih sahabat-sahabat keluarga Muslim yang pecinta AJL, pecinta Aulia Jafalen. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang. Saya Rudi Miftah Farid, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.